Ibu untuk ke sekolah kita ini, ibu-ibu ini yang punya kemampuan, ilmu, trik untuk memberikan pembelajaran kepada anak dan ke kawan-kawan kita. Coba kalian lupa. Tapi ketika saya ajarkan trik gunakan jari, 10 jari kita, walaupun mereka nggak hafal, tapi ketika triknya kayak kalkulator ini, mereka bisa hafal dengan mudah asal mereka hafal perkalian 1 sampai 4 sampai 5, nggak sampai 10, 6 sampai 10 itu kan susah kan Bu? Kalau 1 sampai 5 tuh anak insya Allah kalau kelas 5 ya oke. Tapi dengan jari itu ternyata, iya ya Bu, nanti saya ajarkan ke adik saya lah, ternyata mudah. Trik nggak semua orang punya trik seperti itu. Sebuah aplikasi ya Bapak Ibu, aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan asesmen pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, dengan kuis ini bukan hanya kita bisa buat, tapi di kuis ini tersedia banyak sekali soal-soal yang bisa kita upload, bisa kita praktekkan ke siswa kita. Di quizzes ini mungkin Bapak Ibu bilang quizzes harus pakai HP, anak-anak harus punya HP. Sekarang nggak kayak gitu. Kita sudah ada paper mode, ya, paper mode. Jadi mode kertas. Kelas 1 juga masih bisa pakai. Tinggal putar A, kalau ke sini B, ini C, ini D, ya. Mudah kok. Jangan bilang kelas 6 aja yang bisa, enggak. Kelas 1 malah lebih mudah kalau kita gunakan itu. Jadi lanjutkan. Jangan ambil ya, ambil dulu di sini. Ya, ini ada buat. Nanti setelah bikin soal, Bapak Ibu pilih nih. Ini pilihan ganda, banyak soal yang bisa kita bikin, banyak soal yang bisa kita buat. Nanti banyak template-nya. Hanya ini kita pilih yang mudah adalah pilihan ganda. Karena pilihan ganda itu akan bisa kita gunakan nanti kalau kita gunakan paper mode ini. Ini namanya paper mode. Ya, mode kertas. Yang anak kelas 1 juga bisa gunakan. Bapak Ibu, tinggal putar. Kalau ini A, ini B, ini C, ini D, seperti itu. Nanti akan muncul sendiri. Kita akan belajar itu ke depannya lebih di sini. Kita nanti akan gunakan HP kita untuk men-scan. Untuk kelas itu mudah kok scan-nya. Satu soal itu paling gini aja ya. Dari sini ke sini udah dapat semua. Gitu. Nanti disimpan di Google, nyalakan aja. Jadi ketika Bapak Ibu download aplikasi, butuh akun Google, ambil aja, gunakan Google. Klik aja Google-nya, jadi nggak butuh lagi ketik sandi ulang. Depan ya? Oke? Udah siap? Ya. Ibu respon ya. Pindah. Angkat kertasnya. Pindah. Masih 24 orang. Satu orang lagi belum terdeteksi ya, masih angkat kertasnya. Oke. Oke, 100% benar ya. Lebih ringan jawabannya. 28 orang anak ibu sudah bisa jawab semuanya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Berbagi praktek baik, yaitu meningkatkan kreativitas siswa dengan memanfaatkan lidi sawit yang ada di lingkungan kita ya. Kalau lidi sawit, alhamdulillah banyak di lingkungan sekolah kita ini yang akan disampaikan oleh Bapak Effendi Artono. Ini selanjutnya kita langsung aja ke prakteknya langsung. Karena ini nanti akan ibu-ibu sampaikan ataupun ibu implementasikan ke siswa. Jadi langsung saja Bu ya. Pertama-tama kita siapkan ini. Ada ini. Ya. Dibagi menjadi satu kelompoknya 12 menjadi 6 kelompok. Bu ya. Setelah itu kita akan buat seperti ini. Kita membentuk lingkaran, kita ikat dengan menggunakan tadi ini. Setelah kita bentuk segitiga seperti ini, kita akan membentuk lagi, ditambah lagi menjadi ditambah 3 kelompok lagi seperti ini jadinya.
Nah, kelompok jadi seperti ini, dan ini kan dibagi-bagi. Setelah dia jadi seperti ini, maka kita akan rangkai, kita buat lagi. Nih, sebelum ini, ya, yang di belakangnya biarkan saja dulu. Kita ambil tema depannya, nanti akan kita rangkai belakangnya. Nah, setelah kita akan merangkai belakang seperti ini. Nah, setelah dia seperti ini menjadi, kita bisa kita kreasikan lagi, kita tambah lagi dia menjadi seperti ini dia. Nah, kita ya, jadi Misal teman-teman belum bisa mungkin mendesain sendiri dari Canva. Canva itu menyediakan berbagai macam template yang bisa kita gunakan sesuai dengan jenjang kelas kita masing-masing. Tidak hanya untuk guru kelas, guru bidang studi pun juga banyak lembar kerja peserta didik yang bisa kita adopsi dari Canva. Kemudian selain untuk pembelajaran, kita juga bisa membuat tadi seperti keyakinan kelas, administrasi kelas, daftar pelajaran mungkin. Materi Canva kita pada siang hari ini mungkin dapat kita laksanakan mungkin untuk membuat pembelajaran di kelas kita menjadi lebih menarik, sehingga untuk kedepannya peserta didik juga lebih tertarik lagi menerima pelajaran yang kita berikan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan judul yaitu ya what all dalam pembelajaran. Nanti materi ini akan disampaikan oleh kawan kita. Alhamdulillah kawan kita sudah ada yang bisa menyampaikan sebagai narasumber. Kita tidak harus mencari narasumber dari luar untuk Kombel pada bulan ini. Saya sangat mengharapkan sekali untuk bulan ini dan untuk bulan depan itu udah lain orangnya lagi, ya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya dikasih kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, berbagi dengan sesama kita supaya kita juga berkompeten nantinya. Kompetensi yang kita pelajari ini bisa kita aplikasikan, implementasikan ke anak didik. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita melaksanakan kegiatan Kombel rutin setiap bulannya, yang mana pada pagi hari ini kegiatan kita yaitu berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas, yaitu penggunaan media word dalam pembelajaran. Media word adalah aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai asesmen, juga bisa sebagai kuis dalam pembelajaran, ataupun sumatif akhir semester juga bisa, tidak harus pakai kertas ya Ibu ya, ataupun sumatif akhir materi bisa kita gunakan berupa kuis yang tidak hanya terpaku pada kertas. Jadi di dalam aplikasi ini anak kita bisa bekerja secara seolah-olah dia sedang mengerjakan kuis yang biasa kita lihat di TV. Jadi di sana nanti kita yang memasukkan soal ke dalam word. Nanti di sana siswa bisa bekerja dengan sendirinya dan benar atau salah jawabannya pun akan terlihat langsung. Jadi Ibu dan Bapak, mari kita coba. Box-boxnya mungkin kalau anak memberi angka 1 akan keluar soal nanti di angka 1 ini. Nomor 8 gaung ini bisa berjalan dengan lancar. Kombel yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu di akhir bulan. Berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ada beberapa pengertian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 poin atau 4 pendapat, beda-beda ya, sesuai dengan kompetensi atau skill anak peserta didik tersebut. Ini contoh di kelas saya Bu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap kelompok saya beri mereka tugas, ada yang secara individu atau kelompok. Kalau yang individu, mereka memilih apa yang mereka sukai dalam mengerjakan LKPD-nya. Apakah berbentuk laporan, poster, grafik, ataupun meringkas. Saya beri waktu kepada Ibu, Bapak untuk bertanya. Baiklah, nama saya Siti Masura, guru bidang studi PAI. Di sini saya mau bertanya kepada sumber, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu apakah
lebih memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya ambil garis besarnya, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menggunakan cara lain selain cara berkelompok ya Bu Mas Lurah ya? Bu, saya pertama, saya jawab dulu. Memang yang saya pikirkan gambarnya berkelompok. Saya lingkungan belajar di kelas saya gunakan berkelompok agar kegiatan atau mobilitas peserta didik dalam belajar lebih efektif. Itu yang pertama. Yang pandangan Bu Mas Lurah tadi kan, apakah harus tempat duduknya berkelompok? Tidak, boleh, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kita tuh melihat dengan materi yang sudah kita persiapkan, kira-kira pembelajaran diferensiasinya dengan metode seperti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan individu peserta didik. Kalau yang akan disampaikan pembelajarannya yaitu oleh Ibu Leli, yang mana materinya masalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI atau AI dengan ChatGPT oleh Ibu Siti Nurleli. Belajar bersama tentang bagaimana kita akan mempersiapkan pembelajaran yang inovatif berbasis AI dengan ChatGPT. AI itu kecerdasan buatan Bapak Ibu. Ya, gunakan kecerdasan AI. Jadi, yuk kita gunakan yang ada, teknologi yang ada ini untuk memperkuat kompetensi kita, mengembangkan kemampuan kita. Itu bisa. Ya Bapak Ibu, sangat cerdasnya. Mau bikin pantun, mau bikin drama dan sebagainya, nggak payah kita mikir-mikir lagi. Itu kita gunakan. Update ya sampai sekarang. Ya, jadi AI itu makin berkembang.